Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Eh, Mohon maaf, suaranya terdengar tidak? Jelas, Ustaz. Baik, Yang lain gimana? jelas ya insyaallah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk hadis yang ke-12 Pak Apri ya. Ya, 11. Ustaz. 11 Baik. dosa. Hah? 11 sudah kan ya? 11 sudah ya? Ya sudah. Sekarang kita masuk yang ke-12. 12. Lupa. Baik, hadis yang ke-12. Seperti biasa, ya. Ada yang ingin membacakan dulu? Yang peserta dari Ikhwan ada yang mau membantu membacakan matan hadisnya? Tafadhol. Dari peserta Ikhwan ada? Ada yang hadir Pak Apri dari Ikhwan? Belum, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, Pak Apri bisa bantu Pak Apri silahkan. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Baik. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai ya pembahasan dari hadis yang ke-12 ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau memberikan judul hadis yang beliau mohon maaf ya ada gangguan telepon. Eh, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan sebuah judul dari hadis yang beliau cantumkan dari riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini ada gangguan teknis ya, ada apa namanya telepon ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Beliau memberikan judul Al-Ishtighalu bima yufidu. Al-Ishtighal artinya menyibukkan. Menyibukkan diri maksudnya bima dengan hal yufidu artinya bermanfaat ya. Di sini beliau membawakan sebuah hadis anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menyibukkan diri memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik, hadisnya adalah ya qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu siapa Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah, nama aslinya siapa masih ingat? Ada yang masih ingat Abu Hurairah siapa nama aslinya? Bapak Ibu ada yang ingat? Hah? Namanya siapa? Abu Hurairah? Abdur? Abdur? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Beliau masuk Islam pada tahun ke berapa? Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingat? Tahun ke 7 Hijriah. Ya. Beliau berasal dari Yaman. Ya, taib. Radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Ya. Qala
Abu Hurairah di sini menuturkan atau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni, dari. Husni artinya baiknya. Dari baiknya Islamil mar'i, keislaman, ya. Al-mar'i artinya seseorang. Atau bisa kita artikan dari tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu, dia meninggalkan mala, apa-apa. Nah, di sini nakiroh, ya. Ma di sini artinya bersifat umum, apa saja, ya. Mala, la di sini artinya ma la nafiyah, tidak, yaknihi, yakni artinya bermanfaat. Baik. Hadis hasan, rawahu Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan, ya. Yang mana biasanya hadis hasan itu adalah si perawi hadis tersebut atau derajat hadis tersebut, salah satu perawinya ada yang tidak sampai kepada derajat sahih. Biasanya itu ada kelemahan dalam sisi hafalan biasanya yang menyebabkan seorang rawi dinilai hasan, ya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Hakada, seperti ini lafal hadis tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya keislaman seseorang itu atau keislaman kaum muslimin itu bertingkat-tingkat, ya. Satu dengan yang lainnya. Atau muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu kadar keislamannya itu bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat. Ada yang keislamannya sempurna, ada yang kurang, ada yang rendah, bahkan ada yang mungkin sangat di bawah garis kemiskinan misalnya, ya, dari kadar keislamannya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan barometer di antara baiknya, bagusnya tanda keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Abu Hurairah juga hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, kata Rasulullah SAW, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya derajat keislaman, keimanan seseorang itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda, enggak satu kedudukan, ya. Dan nanti pun di surga Allah Subhanahu wa taala kedudukan mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkan surga yang paling atas, ada yang surga pertengahan, ada yang surga yang paling rendah, yang paling bawah. Namun kata Rasulullah SAW, wa fi kullin khair, dan pada setiap mukmin itu terdapat kebaikan, ya. Rasulullah SAW beliau menyebutkan ihris ala ma yanfa'uka, tetap bersemangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, jangan lemah, ya. Jangan lemah, jangan lengah tentunya. Wa in asabaka syai'un fala taqul, apabila engkau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, jangan kalian ucapkan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Jika sekiranya aku lakukan, kalau aku lakukan ini, pasti tentunya aku akan begini atau begitu, ya. Walakin qul, akan tetapi kalau kalian tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan buat diri kalian,
Apa yang kita ucapkan? Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ucapan kalau begini saya mungkin begitu gitu ya. Kalau sekiranya saya tadi nggak melakukan ini, mungkin saya nggak bakal begini gitu ya. Ini akan membuka celah bagi setan untuk menyesatkan seseorang, menjadikan seseorang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ya. Menjadikan seseorang yang tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Itu redaksi yang lain menunjukkan bahwasanya kadar keislaman seseorang itu berbeda-beda, beda satu dengan yang lainnya. Dan nantinya juga pasti akan berpengaruh kepada derajat derajat apa? Balasan surga. Ini ya. Baik. Kemudian ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau menyebutkan, ya, apa yang dimaksud dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Beliau menyebutkan di antara perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim adalah yang pertama tentunya hal-hal yang haram. Ini hal yang paling tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya. Bukan hanya tidak bermanfaat, ini justru akan menimbulkan petaka bagi pelakunya. Yang kedua, kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim adalah perkara-perkara yang makruh. Apa itu makruh? Bapak Ibu ada yang tahu? Dibenci, ya. Hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang harus kita tinggalkan. Meskipun secara istilah makna makruh itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat dosa, gitu ya. Atau dikerjakan tidak dapat dosa, ditinggalkan tidak dapat pahala. Intinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih baik kita tinggalkan. Ya, karena tidak ada seorang dari kita yang ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah perkara-perkara fudulul mubahat. Artinya berlebihan dalam hal yang mubah. Nah, ini dia. Salah satu langkah setan untuk menyesatkan seorang mukmin yang kokoh di atas agamanya itu kalau tidak bisa digoda dengan kesyirikan, ya. Metode setan untuk menyesatkan anak Adam adalah dengan cara dia membujuk, merayu, menyesatkan anak Adam supaya mereka berbuat bid'ah, ya. Kalau berbuat bid'ah tidak bisa ditaklukkan dengan cara diajak ke berbuat bid'ah tidak bisa ditaklukkan, diajak kepada maksiat, ya. Dan tentunya para ulama kita menyebut bahwasanya justru bid'ah lebih disukai oleh setan ketimbang maksiat, ya. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat akan sadar bahwasanya dirinya sedang berbuat maksiat, berbeda dengan orang yang berbuat bid'ah, ya. Kemudian kalau diajak untuk berbuat maksiat tidak juga bisa, maka seseorang akan dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, berlebihan dalam hal yang mubah, ya. Kalau diajak untuk melakukan perbuatan yang berlebihan dalam masalah yang mubah tidak bisa juga, maka setan akan mengajak seseorang tersebut lebih mengutamakan perkara yang sunnah daripada yang wajib dan seterusnya. Nah, itulah langkah-langkah setan. Maka setan itu sangat sabar dalam menyesatkan anak Adam. Ya, baik. Ini perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Ya, yang haram, yang makruh, berlebihan dalam hal yang mubah. Makanya disebutkan di dalam apa namanya kitab Tazkiyatun Nufus bahwa ada beberapa hal yang bisa merusak agama seseorang. Ya, di antaranya adalah berlebihan di dalam berbicara. Nih, banyak bicara. Banyak bicara. Ini ya, di antara hal yang dapat menjadikan rusak agama seorang banyak bicara. Ya, kumpul sama orang ngomong, pindah ke majelis lain ngomong lagi, ya. Terus setiap ketemu sama orang ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Ya, banyak bicara. Ya,
kongres, kongkol beres-beres kalau kata orang Sunda istilahnya, ya. Itu. Banyak bicara. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu." Barang siapa yang banyak bicaranya, kemungkinan salahnya akan banyak, kata beliau, ya radhiyallahu taala anhu. Apalagi yang bisa merusak agama seorang, banyak memandang ini, ya, banyak ngelihat, baik hal-hal yang diharamkan maupun hal-hal yang mubah untuk dilihat, apalagi melihat kepada orang yang kondisinya berada di atas dalam hal dunia. Aduh, coba saya kayak si fulan, enak gitu kan, ya. Akhirnya dia kufur nikmat. Makanya dalam hal urusan dunia, Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada kita untuk banyak memandang kepada orang yang kondisinya di bawah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum, wa la tangduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang kondisinya berada di bawah kalian, dan jangan kalian memandang kepada orang yang kondisinya berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena hal itu kata beliau akan menjadikan kalian lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hal dunia. Kalau akhirat, ya, yang harus kita pandang adalah orang yang berada di atas kita, ya. Orang yang misalnya rajin bersedekah, ya, orang yang rajin menunaikan sholat malam, orang yang rajin menuntut ilmu. Ini yang harus kita jadikan patokan. Ya, kita iri kepada orang tersebut. Tapi masalah dunia yang kita lihat adalah yang kondisinya di bawah kita. Apalagi di antara hal yang bisa merusak agama seseorang di antaranya adalah fudulul akal, banyak makan, berlebihan dalam makan, ya, terlalu banyak makan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengancam, ya, sesungguhnya orang yang paling lama nanti akan merasakan lapar di akhirat adalah atwaluhum syab'an fid dunia. Orang yang paling banyak kenyang di dunia. Ya. Berarti kita nggak boleh kenyang, boleh. Tapi jangan istilahnya kita itu eh, terlalu berlebihan dalam berkenyang-kenyang. Ya, ke sono kulineran misalnya, sampai misalnya makannya berlebihan. Ya kalau mau makan silahkan. Ya mau kulineran silahkan. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Tapi kalau berlebihan inilah yang bermasalah. Kemudian juga apa? Fudulun naum diantaranya, berlebihan tidur, ya. Kemudian juga berlebihan di dalam bergaul. Ya, berlebihan dengan bergaul. Dia tidak memperhatikan dengan siapa dia bergaul, ya. Dia tidak punya filter. Kalau dia ada maksud dan tujuan bergaul dengan siapapun untuk berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan, tafadhol, silahkan. Ini kebaikan, ya. Dia bisa mewarnai. Yang jadi masalah adalah ketika dia tidak punya filter, dia tidak bisa mewarnai orang lain, justru dia malah yang terwarnai. Ini yang menjadi masalah, ya. Tapi kalau kita misalnya orang yang punya basic, ya, punya basic agama, bergaul dengan semua kalangan, tujuannya kita bisa memberikan manfaat dari sisi agama, tafadhol, itu sebuah kebaikan, ya. Baik. Ini hal-hal yang bisa merusak eh, apa namanya agama seseorang, ya, disebutkan seperti itu. Nah, Al Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, ya, beliau mengatakan min alamati i'radil min alamati i'radillahi anil abdi, ya, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang adalah Allah jadikan kesibukannya terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya. Baik tidak bermanfaat untuk dunianya, terlebih untuk akhiratnya. Ya, ini jadi patokan. Makanya kita bisa menimbang diri kita. Apakah selama ini atau sejauh ini kesibukan kita atau apa namanya eh, hal-hal yang menyibukkan kita ini kita lihat, ya, melalaikan atau tidak. Kalau kita sudah lebih banyak cenderung melakukan hal-hal yang melalaikan, ini tanda Allah Subhanahu wa taala sedang cuek sama kita. Kita harus segera ingat, ya, Allah sedang jauh dari kita. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, ini la amqatu rajula an arahu fariqan. Sungguh aku sangat membenci seseorang, lelaki atau seseorang yang aku lihat dia itu gak ada kesibukannya, ya, yang banyak nganggurnya istilahnya. Kalau istilah zaman sekarang itu
jadi rebahaners, rebahan, nonton YouTube misalnya, ya, nonton yang nggak bermanfaat misalnya, melakukan hal yang tidak bermanfaat misalnya, ya. Apa kata beliau? La fi amali dunya wala fi amil akhirah. Dia tidak melakukan hal yang bermanfaat buat dunianya, tidak pula buat akhiratnya. Kalau mungkin dia sibuknya untuk hal dunia, masih penting ada yang dia dapatkan kebaikan dunia. Tapi ini dunia enggak, akhirat enggak. Ini orang yang dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Makanya ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri adalah nikmat diberikan waktu luang. Ya, makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ni'matani maqbunun fihi makatsirun minan nas, ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan faragh, ya, nikmat sehat dan waktu luang. Ini harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena semuanya akan dimintai tanggung-jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal atau 5 hal. Ya, di antaranya an umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dia gunakan, ya. Wa an ilmihi fima amila bi, ilmunya buat apa dia amalkan, dia tahu ilmunya buat apa dia amalkan, ya. Naudzubillah, jangan sampai kita tahu ilmunya namun kita menyelisihi hal tersebut, ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari yang terakhir adalah hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia pergunakan. Baik, ini apa namanya, secara singkat, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-12, anjuran untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau kita sibukkan waktu kita, hidup kita untuk yang bermanfaat. Karena semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Alhamdulillah, ya, ini hadis yang sangat pendek, sangat ringkas namun memiliki kandungan faidah yang sangat luas. Ini yang disebut dengan, ya, jawami'ul kalim, ya. Rasulullah SAW salah satu keistimewaannya adalah beliau diberikan jawami'ul kalim. Beliau diberikan, ya, ucapan yang pendek, ringkas, padat, namun memiliki kandungan yang sangat luas. Mala yaknihi, ya. Di sini beliau menyebutkan apa yang tidak bermanfaat buatnya. Misalnya tadi banyak ngobrol, ya. Misalnya banyak main, misalnya. Jalan-jalan terus misalnya, ya. Healing terus, gitu kan. Di sini tercangkup semua hal tersebut, diringkas atau dapat disingkat dengan hal yang tidak bermanfaat. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ya, mungkin bagi orang biasa disebut dengan kata-kata hikmah, kata-kata bijak, ya. Namun Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim. Ya, maknanya, apa namanya, kalimatnya pendek, ringkas, namun kandungan maknanya sangat luas. Ya, ini disebut dengan jawami'ul kalim sekali lagi. Baik, Tabri, mohon tolong dihapus Tabri hadis yang ke-12 supaya bisa gampang coret-coret yang lainnya. Baik, syukran. Kita lanjutkan, ya, hadis yang ke-13. Masih hadis yang pendek-pendek ini. 12, 13, 14 ini Masya Allah pendek, ya. Naikin sedikit Pak Abri, mohon maaf. Nah, taib, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ukhuwatul iman wal Islam. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ukhuwatul iman wal Islam. Persaudaraan iman dan Islam, ya. Persaudaraan iman dan Islam. Dari Abu Hamzah.
Ini kunyah untuk siapa namanya? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang Masya Allah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Beliau berada di peringkat nomor 3 setelah Abu Hurairah, yang kedua setelah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang ketiganya Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik, beliau ini merupakan seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau baru berusia 3 tahun. Karena beliau lahir pada tahun ke-10 setelah kenabian. Ya, pada tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, Anas bin Malik beliau lahir. Kemudian ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke kota Madinah, kaum muslimin, kaum Ansor menemui Rasulullah SAW, memberikan apa yang bisa mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Datanglah Ummu Sulaim, ya, datanglah Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik yang masih kecil belia saat itu. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hada Anas, gulamun labibun katibun. Wahai Rasulullah, ini aku bawa Anas, seorang anak kecil yang cerdas. Katibun, dia bisa menulis, pandai menulis. Yakhdumuka, aku serahkan dia ini untuk menjadi pelayanmu, wahai Rasulullah. Maka kata Anas bin Malik, faqabilani Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menerimaku. Ya, makanya di sini disebutkan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi ia, khadimi, pembantu, ya, pembantu atau pelayan, pelayan Rasulullah SAW. Disebutkan beliau ini melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Berarti, ya, beliau masih anak kecil, sudah menjadi pelayan Rasulullah SAW, ya, usia SD lah. Karena kan beliau ketika Rasulullah SAW hijrah saja kan, ketika itu masih usia 3 tahun, berarti 10 tambah 3, 13 tahun beliau. Ya, sampai usia 13 tahun beliau melayani Rasulullah SAW. Namun, ya, bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika beliau menerima pelayanan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau menuturkan, ya, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ya. Wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi. Tidak semua perbuatanku itu disukai oleh Rasulullah SAW. Namanya anak kecil, kita maklumi, ya. Masih usia SD itu kan, masih senang-senangnya main gitu ya. Kelayaban, namanya anak kecil. Ya, makanya kata beliau, tidak semua perkaraku, urusanku disukai oleh sahabatku, maksudnya oleh Rasulullah SAW yang beliau layani. Ya, maqala li fiha. Gak pernah tapinya Rasulullah SAW bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW selama aku menjadi pelayan beliau, ya, mengucapkan, Fin, ah, kamu ini. Gak pernah bilang ya, artinya menyela atau mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ya, mungkin kalau kita nggak sabar gitu kan, ngelihat anak kecil yang misalnya harusnya lakukan ini kok itu yang dia kerjakan, yang namanya anak kecil. Ya, wala qala li, dan tidak pernah dia ucapkan kepadaku Rasulullah SAW itu, lima fa'alta hada, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau nggak lakukan itu. Rasulullah SAW memaklumi, ya, inilah keluhuran Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Ya, makanya Anas bin Malik ini salah satu orang yang beruntung mendapatkan bimbingan dan doa dari Rasulullah SAW. Apa di antara doa yang Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah untuk Anas bin Malik? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya. Allahumma atil umrahu. Ya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya dan panjangkanlah umurnya. Ya, beliau termasuk sahabat yang terakhir wafat dari kalangan sahabat. Ya, anaknya dikatakan bisa sampai mencapai 100 orang anak. Ya,
Walau alam apakah dari satu orang istri atau beberapa istri, walau alam, ya. Saya tidak tahu, ya. Jelas kalau satu wanita misalnya bisa melahirkan 100 anak, ini luar biasa, ya. Walau alam, bisa jadi mungkin lebih dari satu istrinya, ya. Anas bin Malik, dia menuturkan tidak ada sesuatu yang merah maupun yang putih melainkan aku sudah memilikinya, dan beliau termasuk orang yang diberkahi umurnya oleh Rasulullah SAW, ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis gitu kan, ya, orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan bermanfaat bagi orang lain, ya, seperti itu. Jangan panjang umur tapi malah menjadi momok bagi orang lain, malah menjadi momok bagi orang lain, bahkan ditinggalkan oleh orang lain, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika pernah ditemui oleh orang yang tidak bagus akhlaknya, ya, namun Rasulullah SAW menyambutnya dengan baik, ya. Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, kapan kau melihat aku, kapan kau melihat aku apa namanya, eh, berbuat buruk, wahai Aisyah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sebentar ya, ada gangguan teknis. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan. Ada sedikit gangguan teknis. Ya, itu biografi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Ahadukum, salah seorang dari kalian, ya. Hatta, sampai ia menyukai untuk saudaranya ma, apa-apa yang dia sukai, dalam kurung di sini yang dia sukai kebaikan, maksudnya kebaikan yang dia sukai atau inginkan untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Tadi akan kita sebutkan apa maksud dari sampai dia menyukai, ya, kebaikan sebagaimana yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Baik, ya. Hadis ini merupakan hadis yang menganjurkan kaum muslimin, ya, untuk saling menjaga persaudaraan, persatuan. Nah, ini merupakan pilar-pilar yang menopang persatuan umat Islam, dengan cara dimotivasi supaya sesama muslim itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menginginkan kebaikan untuk sesama muslim. Tujuannya apa? Untuk menghindarkan perpecahan, ya. Kalau kita tahu salah satu cara setan untuk memecah menjerumuskan, melemahkan kaum muslimin, orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan cara mengadu domba di tengah-tengah mereka. Dengan cara apa? Melemparkan rasa iri dengki kepada anak-anak Adam.
kita tahu kenapa terjadi pembunuhan ya di anak Adam yang pertama kali antara Qabil dengan Habil. Apa penyebabnya? Adalah hasad, iri dengki. Baik. Ya. Kita kumpas. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Lafaz ini bukan kita maknai artinya penafian iman secara mutlak, bukan, ya. Bukan penafian iman secara mutlak. Kalau kita artikan la yu'minu ahadukum dengan penafian iman secara mutlak, berarti orang yang tidak menyukai orang lain sama muslim gitu ya, atau dia hasad, otomatis orang tersebut kafir kalau begitu. Ini pemahamannya orang-orang Khawarij. Ya. Pemahaman orang-orang Khawarij. Ya. Maksudnya adalah tidak sempurna. Maksud dari la yu'minu ahadukum itu maksudnya adalah tidak sempurna. Nah, iman seseorang, iman salah seorang dari kalian. Ya. Penafian kamalul iman. Penafian ketidaksempurnaan iman seseorang ketika dia melakukan hal yang semestinya dilakukan namun tidak dia lakukan. Ya. Bukan diartikan dengan penafian secara mutlak keimanan dari seseorang. Ya, kalau dipahami seperti itu, tentunya kita sudah menjadi orang kafir. Dan mungkin kebanyakan orang-orang sekarang ini kafir, ya, seperti itu, ya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya derajat keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat, sekali lagi, ya, bertingkat-tingkat. Dan kita tahu bahwasanya iman itu memiliki 73 sampai 79 cabang keimanan. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 73 sampai 79 cabang kata Rasulullah SAW. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Paling tingginya dalam mengucapkan la ilaha illallah, paling rendahnya adalah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari cabang keimanan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan iman itu bercabang-cabang? Tidak jadi satu kesatuan utuh. Ya, tidak jadi satu kesatuan utuh. Kenapa? Karena ketika ada satu cabang keimanan yang dilanggar, yang tidak dilakukan, yang mestinya dilakukan, maka tidak menyebabkan konsekuensinya orang tersebut menjadi kafir. Tidak tidak menjadi kafir. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seseorang yang melakukan zina, dia berzina, saat itu dia dalam keadaan beriman. Maksudnya tidak dalam kondisi imannya sempurna, sedang on fire imannya. Dia lakukan perzinahan, berarti menunjukkan imannya itu sedang turun. Ya, itu. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-imanu iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nambah dengan ketaatan pada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Ya, setiap orang melakukan kemaksiatan menjadikan kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkurang sampai akhirnya dalam hatinya tidak ada keimanan. Seperti itu, ya. Ini maksud dari sabda Nabi SAW. Ya, makanya banyak anjuran ya dalam hadis-hadis bahwasanya kita ini diperintahkan untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Nabi SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim." Permisalan perumpamaan seorang mukmin ya, orang-orang yang beriman dalam hal cinta dan kasih mereka ya. Kata Rasulullah SAW, "Matsalul jasadil wahid," seperti perumpamaan satu jasad, satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kalau ada salah satu anggota tubuh yang merintih kesakitan, tada'a sairul jasadi bisahari wal humma. Seluruh anggota badan yang lain akan diikut sertakan ya, merasakan sakit yang serupa ya. Misalnya kaki yang nyandung batu misalnya berdarah, jempol sampai pecah misalnya.
ya, yang merasakan nggak bisa tidur mata gitu kan, yang mata yang ikut mengeluarkan air mata gitu kan. Semalam kita menggigil ya, meriang karena kesakitan, merintih dan lain sebagainya ya. Itu maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk memperkuat tali persaudaraan kita di atas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan ya. Apa namanya? Sungguhnya seorang mukmin itu terhadap mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan ya, yashudu ba'dhum ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini sudah sering kita dengar ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sampai, nah, kalau dia mau sempurna imannya, kata Rasulullah SAW, ini salah satu hal yang bisa menjadikan iman seseorang sempurna, dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa menjadikan iman seseorang sempurna. Salah satunya adalah hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, sesama muslim, sama orang-orang beriman, ma yuhibbu li nafsi, menyukai untuk saudaranya ya, dari kebaikan sebagaimana yang dia sukai untuk dirinya. Bukan kita terjemahkan sampai dia menyukai untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Ini penterjemahan yang kurang tepat. Kenapa? Mustahil kita menginginkan orang lain sama seperti kita, mustahil, sulit ya, karena setiap orang berbeda-beda. Makanya dikaitkan di sini dengan kebaikan untuk dirinya ya. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sama muslim, sama orang beriman, kebaikan sebagaimana yang dia inginkan bagi dirinya. Contoh misalnya ya, dia apa namanya ingin apa namanya misalnya dia sudah mendapatkan hidayah ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, kepada manhaj salaf misalnya ya. Dia juga menginginkan kebaikan tersebut, anugerah tersebut dirasakan pula oleh orang lain ya, sesama muslim ya. Dia misalnya diberikan tadi hidayah, dia diberikan misalnya perkara dunia, diberikan harta yang cukup atau berlebihan bahkan ya. Dia juga merasa ingin saudaranya sama muslim diberikan hal yang serupa seperti dia ya. Baik. Nanti akan kita sebutkan ada kaidah-kaidahnya ya. Itu maksudnya ya. Baik. Makanya ditafsirkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yablughu abdun haqiqatal iman ya hatta yuhibba nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seorang hamba itu tidak akan mencapai derajat hakikat iman sampai dia menyukai untuk orang-orang apa yang dia sukai untuk dirinya dari kebaikan, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di situ dikaitkan dengan kebaikan, bukan harus sama seperti dia yang disukai, enggak. Ya, sulit kalau itu. Ya, makanya tadi kita katakan, ya, kalau hadis ini diterapkan, kalau hadis ini kita terapkan semuanya, atau hadis ini diterapkan oleh semua kaum muslimin, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang namanya hasad, tidak ada yang namanya pembunuhan, tidak ada yang namanya apa namanya itu kecurangan, tidak ada yang namanya yang lain, ya. Semuanya akan seiring sejalan, semuanya akan apa namanya selaras, nggak ada pertikaian, nggak ada perselisihan, ya, nggak ada. Namun sekali lagi ada pihak ketiga yang bermain di sana. Siapa? Setan, iblis, yang tidak menginginkan kaum muslimin saling mencintai, ya. Mereka akan berusaha menimbulkan apa kebencian di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Ya, makanya Yahya bin Mu'ad beliau mengatakan, ya, Yahya bin Mu'ad mengatakan, hakikatul al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Hakikat cinta karena Allah dan benci karena Allah itu, kata beliau, barometernya adalah alla yazida,
tidak nambah bilbir, tidak nambah dengan kebaikan, walayan kusu bil jafa, tidak kurang karena sikap tidak baik yang didapatkan dari seorang muslim. Ya, ini hakikat cinta karena Allah dan benci karena Allah, kata Yahya bin Mu'ad. Hakikatul hubbu fillah wal bughdu fillah alla yazida bil bir. Hakikat dari cinta karena Allah dan benci karena Allah itu tidak nambah karena tujuan dunia. Ketika misalnya kita saling mencintai, ya, kita mencintai saudara kita sama muslim misalnya, ya, nggak nambah kecintaan tersebut karena dia baik sama kita, suka ngasih hadiah. Ya, udah, emang kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, nambah, tapi bukan itu faktor utamanya, bukan karena kebaikan dia, gitu ya. Bukan karena hal itu faktor utamanya, tapi karena kita cinta karena Allah, ya. Kalau ini yang menjadi barometernya, ketika si orang tersebut tidak berbuat baik sama kita, misalnya ngabaud lah istilah kalau orang Sunda, ya. Suatu hari orang tersebut bersikap tidak baik sama kita, misalnya ngomongnya ketus, misalnya menyakiti hati kita, kita nggak akan putus hubungan dengan orang tersebut, ya. Kalau sejauh ini kita mencintai seseorang muslim, ya, kita ngerasa, oh, saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada satu hal dari sikap masalah duniawi dia yang gak enak sama kita, akhirnya kita putus hubungan dengan dia. Berarti di sini belum murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang diinginkan, ya. Ada hal yang diinginkan. Baik, ya. Nah, kemudian kalau kita mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati si orang tersebut ternyata melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, baru kita, ya, setelah kita nasihati, kita ingatkan, malah dia terus menjadi-jadi. Nah, barometernya kita membenci orang tersebut walaupun dia masih suka ngasih sama kita, ya, hadiah yang banyak segala macam misalnya, tapi orang ini melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Karena yang kita tinggalkan adalah perbuatan dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia berbuat baik sama kita, ya, kita tinggalkan. Maksudnya juga kata para ulama, orang tersebut adalah murtad dari agama Allah Subhanahu. Banyak penafsiran dari hal ini, ya. Banyak penafsiran dari hal ini. Baik, ini apa namanya? Yang diucapkan oleh Yahya bin Ma'ad. La yablughul abdu haqiqatal iman. Apa namanya? Uh, Haqiqatul hubbu wa fillah wal bughdu fillah, ya, hakikat dari mencintai karena Allah dan benci karena Allah itu tidak nambah dengan kebaikan dari seseorang, dan tidak, maksudnya kebaikan yang diberikan secara langsung kepada kita, ya, dan tidak berkurang ketika kita dapati sesuatu yang apa namanya tidak baik dari dia, ya, seperti itu, ya. Yang jadi barometer dia, kalau apa namanya tolak ukur dia adalah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya para ulama, ya, dicintai oleh murid-muridnya, gitu ya, oleh orang-orang beriman karena ketakwaan mereka, dan inilah yang akan menjadi langgeng, ya, apa namanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjadi langgeng nanti sampai hari kiamat, ya. Taib. Nah, banyak faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Di antaranya bahwasanya tadi kita katakan kedudukan orang-orang beriman itu berbeda-beda, ya. Kadar keimanan seorang itu berbeda-beda, tidak satu satu ke satu, tidak satu derajat, tidak satu tingkat, ya. Dan kemudian bisa kita ambil faidah dari hadis ini, ya, ketika Rasulullah SAW menafikan kesempurnaan iman, ya, menunjukkan di sana ada hal yang wajib atau rukun yang ditinggalkan, menyebabkan hal tersebut jadi tidak sempurna. Itu. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la imana liman la amanatalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Bukan berarti dia kafir, bukan. Ya. Nanti di sana menunjukkan bahwasanya menjaga amanah itu hukumnya wajib, kata para ulama kita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menafikan sesuatu. Contohnya bagi orang yang buruk dalam sholatnya, musikus sholat. Hadis musikus sholat, orang yang sholatnya itu gak tumanina ketika sholat. Kata Rasulullah SAW, irji fasolli wasolli fa innaka lam tusolli.
kembali, lakukan ulang lagi sholatnya karena engkau belum sholat. Menunjukkan bahwasanya ada rukun yang tidak dia sempurnakan, ya, yang harus disempurnakan, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, sampai 3 kali. Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Ya, orang yang tetangganya itu tidak aman dari keburukannya, kejelekannya. Menunjukkan bahwasanya menjaga kerukunan tetangga, menjaga keamanan tetangga, kenyamanan tetangga itu hukumnya wajib, ya. Tidak mengganggu tetangga baik dengan ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Itu hukumnya wajib berarti. Ini kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ketika Rasulullah SAW menafikan sesuatu berarti di sana ada sesuatu yang ditinggalkan. Ya, baik wajib maupun rukun. Ya, baik. Taib. Ya. Nah, tadi kita katakan bahwasanya kalau hadis ini diterapkan maka tidak akan ada yang namanya hasad dalam hidup, ya, bermasyarakat di tengah-tengah kita, ya. Karena apa? Karena kita berusaha ingin orang lain sama seperti kita dalam kebaikan, ya. Kita ini tidak ingin menjadi orang yang tampil beda, tidak ingin menjadi orang yang nyohor sendiri, istilahnya seperti itu. Saya pengennya orang lain itu statusnya di bawah saya semuanya, terutama masalah dunia. Tidak seperti itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada." Akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan dia membanggakan diri di dunia. Nah, berarti orang yang ingin menjadi paling tinggi di dunia, ya, orang seperti Firaun misalnya, dia ingin semuanya tunduk pada dia bahkan menyembah dia, ya, dan tidak ingin melakukan kerusakan di muka bumi. Itulah orang-orang yang akan diberikan darul akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahannya adalah milik siapa? Milik orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Sikap seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim terkait masalah urusan akhirat, ya. Tentunya kalau ya dia sudah mendapatkan hidayah sementara ada saudaranya yang belum mendapatkan hidayah, dia berharap orang tersebut sama seperti dia dalam masalah hidayah. Ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan kemudahan di dalam menuntut ilmu, menghafalkan Al-Qur'an gitu, ya. Bukan malah sebaliknya, ya. Kalau dia dan saudaranya sama muslim sama kedudukannya, ya. Dia sudah mendapatkan hidayah, diberikan kecerdasan yang sama misalnya. Dia berharap bahwa nikmat tersebut terus, ya, menyertai orang tersebut, bukan malah berkeinginan hilang dari orang tersebut, ya. Itu sikap yang salah, ya. Dia sama-sama ingin berjalan bareng-barengan seperti itu. Bahkan sikap yang terbaik, ya, dalam masalah akhirat itu, ya, adalah berlomba-lomba dalam masalah akhirat, ya, nanti yang kita sebutkan, ya. Ini apa namanya, kalau seandainya ternyata saudaranya itu jauh lebih tinggi kedudukannya dalam masalah akhirat, misalnya saudaranya ini lebih Allah berikan keutamaan, dia diberikan kelebihan harta, ya, kemudian dia hartanya tersebut dia gunakan untuk beribadah pada Allah SWT dengan berinfak, bersedekah misalnya, atau dengan haji dan umroh misalnya, ya, memberikan kebaikan pada kaum muslimin. Ini diperbolehkan kita memiliki sifat ghibthah pada orang tersebut, ya, bukan hasad. Beda antara ghibthah dengan hasad, ya. Hasad atau mungkin dalam istilahnya itu ghibthah diperbolehkan kepada dua orang dalam masalah akhirat. Orang yang diberikan harta kemudian dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang diberikan ilmu, dengan ilmunya dia amalkan ilmu tersebut, ya. Ini dua orang ini yang harus kita ini merasa sifat iri pada orang tersebut. Adapun masalah dunia, ya, kalau kita diberikan anugerah menjadi orang yang diberikan keutamaan dalam masalah rezeki, ya, kita pun berharap nikmat tersebut bisa dirasakan oleh orang beriman lainnya, ya. Kalau sama kedudukannya misalnya sama-sama diberikan apa namanya keutamaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sama derajatnya. Kita ingin sama-sama nikmat tersebut terus senantiasa dijaga oleh Allah, bukan malah menjadi saingan. Ya, ya Allah, gitu kan.
semoga nikmat yang engkau berikan kepada si fulan hilang, biar saya yang lebih kaya daripada dia. Saya ingat masalah dunia ini tidak dianjurkan. Ya, kalau ternyata kita ya menjadi lebih di bawah kondisi masalah dunia, misalnya kita secara ekonomi berada di bawah saudara kita, kedudukan berada di bawah kita, apakah kita boleh berangan-angan sama seperti dia? Ini kata para ulama ya, itu tidak pantas kita berangan-angan seperti orang tersebut. Ya, tadi kita katakan ungduru ilaman huwa asfala minkum wa la tangduru ilaman huwa fawqakum. Lihat kepada orang di bawah kita. Kecuali kalau dalam masalah dunia kita inginkan dapatkan kebaikan tersebut, tujuannya supaya kita bisa beramal soleh. Ya, karena Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang panjang, dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, orang diberikan ilmu, diberikan harta. Dengan ilmunya dia tunaikan hak harta tersebut, dia jaga silaturahminya. Ya, maka ini sebaik-baik orang kata Rasulullah SAW. Ya, yang kedua, orang diberikan ilmu tapi nggak diberi harta. Tapi dengan ilmunya dia memiliki niat yang jujur. Ya Allah, kalau saya diberikan harta sama seperti si fulan, saya akan beramal seperti amal dia. Ya. Nah, ini dengan niatnya tersebut, kejujuran niatnya, dia mendapatkan pahala yang sama kata Rasulullah SAW. Ya, baik. Boleh kita iri dalam masalah dunia kalau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan dunia tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini. Makanya di dalam masalah dunia ini ada sebuah akhlak yang sangat mulia yang disebut dengan ithar, masalah dunia. Ithar itu artinya mengutamakan orang lain dalam masalah dunia. Ya, ini sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Ansor kepada kaum Muhajirin ketika kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, ditawarkan, ya, yang punya istri 2, saya punya 2 istri, silahkan kau pilih yang mana yang kau cintai, yang kau sukai, nanti aku ceraikan, silahkan nikahi. Aku punya harta sekian dan sekian, silahkan kau pilih harta yang mana yang kau inginkan, aku memberikan kepada. Ya, seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi Afan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, disebut dalam sebuah kisah ketika terjadi sebuah peperangan, ada 3 orang yang ketika setelah peperangan selesai, pasukan kaum muslimin mencari orang-orang yang terluka. Ya, terdengar dari kejauhan suara orang yang teriak minta minum. Ya, diambillah sekantung air minum. Ketika mau diminumkan, orang tersebut mendengar ada orang yang teriak minta kehausan. Kata orang tersebut, berikan kepada saudaraku, dia lebih membutuhkan. Akhirnya orang ini pergi kepada orang yang kedua. Ketika mau diminumkan orang kedua ini, ada mendengar orang ketiga yang teriak minta diminumkan. Akhirnya si orang ini pergi kepada orang ketiga. Ketika sampai kepada orang ketiga sudah wafat. Ya, kemudian ketika dia ingin pindah kepada orang kedua, ternyata sudah wafat. Sampai ke orang yang pertama juga sudah wafat. Ini ithar dalam masalah dunia. Ini merupakan keutamaan. Ya, makanya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka orang-orang yang melakukan itsar, dan antaranya adalah kaum Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassas, dan mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Meskipun mereka pun memiliki keinginan untuk hal itu, kebutuhan untuk hal itu, ya. Ini keutamaan orang-orang Ansar di antaranya, ya. Baik. Ini itsar. Adapun dalam masalah akhirat nggak ada itsar, ya. Makruh kata para ulama, makruh mendahulukan orang lain dalam masalah akhirat. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Contoh misalnya, kita sholat di sop pertama, di sop kedua, ya. Ketika di sop kedua itu kita lihat di sop pertama ada yang kosong, ya. Seharusnya kita berlomba dalam berada di sop awal, bukan mempersilahkan orang lain. Silahkan. Kalau kita lihat sekarang kan beda, ya. Justru orang lain dipersilahkan untuk mengisi sop pertama. Ini isar yang salah, yang dimakruh kata para ulama hukumnya. Ya, dalam masalah akhirat nggak ada istilah isar. Fastabiqul khairat, Allah berfirman, berlombalah kalian dalam kebaikan. Udah kamu aja deh. Kalau kamu bisa ya udah kamu aja deh yang bersedekah. Saya mah nanti dulu, kamu aja, gitu kan. Ini makruh kata para ulama. Ya, ini beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis yang ke-13. Baik, lanjut. Ini mohon maaf,
hadis yang ke-14 sepertinya waktunya tidak cukup. Mungkin kita akan lanjut nanti pada pertemuan berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Ini sudah jam 5, kayaknya nggak cukup waktunya. Ya, gimana? Ada masukan? Apakah kita lanjutkan sekarang atau nanti pertemuan berikutnya? Silahkan ada Boleh nanti, masukan. Kenapa, Pak? boleh nanti besok. Nanti aja ya. Karena Iya. waktunya sudah sampai jam 5 ya. Kita insya Allah nanti sambung. Berarti nanti pertemuan berikutnya, kalau tidak salah di silabus itu eh, pertemuan sebelum Ramadan itu sekali lagi. Insya Allah pada pekan depan. Tanggal berapa itu? Tanggal 3 ya. Itu nanti pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Nanti pekan berikutnya kalau tidak salah di silabus itu libur persiapan Ramadan. Ya, kalau tidak salah. Jadi insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita 3 hadis ya. Harusnya sekarang 3 hadis. Hadis 12, 13, 14. Karena terlalu melebar pembahasannya, kita insya Allah akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa Amin. membahas hadis yang sudah ditargetkan ya. Sebelum Amin. diakhiri, ada pertanyaan yang kurang jelas Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas insya Allah ya. Jelas, Ustaz. Baik, nanti insya Allah kalau memang ada kendala silahkan disimak kembali di di rekamannya. Baik. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salah dan kekurangannya dari saya, ya saya mohon maaf bila ada kesalahan, ada kata-kata yang tidak baik, ya. Saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.